Saya Chaner. Belakangan ini saya mempelajari sebuah tarian yang bernama Jinghong. Ingin saya persembahkan untuk Yang Mulia dan para hadirin. Angkat kepala. Lindungi Yang Mulia. Para pengawal, panggil tabib istana, segera. Yang Mulia. Mengapa kau mau menangkis pisau untukku? Yang Mulia. Tubuh Yang Mulia sangat berharga. Jika terjadi sesuatu di kediaman Perdana Menteri, Ayah dan Chaner takkan luput dari tanggung jawab. Terlebih lagi, Chaner mencintai Yang Mulia. Perasaan yang mendalam membuatku tak kuasa menahan diri. Umumkan perintahku, Xiangsi Chaner. Berjasa melindungi Yang Mulia dan berperangai murni. Mulai saat ini masuk ke Istana Timur dan ditetapkan sebagai selir. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Selidiki orang ini tuntas. Semua yang terkait, jangan tinggalkan satu pun yang... Yang Mulia, semua anggota keluarga Meng telah ditangkap. Bagaimana menghadapi sisa-sisa keluarga Meng? Tentu saja, jangan tinggalkan satu pun yang... Keluargaku, Meng setia turun-temurun, menjaga perbatasan ratusan tahun, darah tertumpah habis. Aku, Meng Yu, bertanya pada hati nurani. Di atas aku tak mengecewakan raja, di bawah aku tak mengecewakan rakyat. Mengapa engkau memperlakukan kami begini, keluarga Meng? Sampai sekarang, kau masih belum paham? Kesalahanmu adalah kau seharusnya tidak. Prestasimu melampaui raja, menjadi batu sandungan bagi takhtaku di masa depan. QR harus bertahan hidup. Jangan takut. Aku di sini. Ling Chengyuan, benar. Denganmu di sini, roh gentayangan keluarga Meng sedang mengawasimu, dan aku dari langit. Aku akan menyaksikanmu melangkah masuk ke dalam neraka yang kurajut. Tuan, kecantikanmu sungguh memesona. Yang Mulia Putra Mahkota akan menikahimu sebagai selir. Benar-benar sebuah keberuntungan. Betul. Keberuntungan besar baginya. Meng Shiqiu. Semua kaki tangan yang memfitnah keluarga Meng telah ditemukan. Ini yang terakhir, Menteri Perang Sun Ji. Pangeran keempat. Sudah kembali ke ibu kota? Ya, kemenangannya di perbatasan utara telah membuat reputasinya di militer bersinar terang. Kaisar sangat senang telah menganugerahinya gelar Raja Zhao. Apa yang dilakukan Ling Chengyuan belakangan ini?
Seperti yang kau duga, pada hari pertama Ling Zhoxuan kembali menghadap kaisar di istana, mereka bertengkar sengit karena masalah dana militer hingga hampir berkelahi. Tepat seperti yang kuinginkan. Semakin sengit mereka bertarung, semakin baik. Dengan begitu, semakin besar kesempatanku. Kakak. Utusan dari Istana Timur telah menunggu di luar. Bawa aku ikut. Aku juga ingin membalas dendam untuk ayah dan ibu. Xian, dengarkan kakak, Istana Timur bukan tempat yang pantas untukmu. Tugasmu adalah belajar dengan ayah angkat. Tunggu kakak pulang. Xian, ku serahkan pada Anda. Ayah angkat akan merawat Xian dengan baik. Kakak pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Hati-hati. Yang mulia, apa yang mulia lakukan? Yang mulia putra mahkota saya. Yang mulia, ini adalah ruang belajar. Lagi pula, Chaner belum resmi masuk Istana Timur. Tidak tahu sopan santun. Yang mulia, luka Chaner tadi sangat sakit. Ini salahku yang ceroboh. Aku akan segera memanggil tabib istana untuk membalut lukamu kembali. Mempelai baru belum masuk pintu. Yang mulia sudah tak sabar? Sungguh pemandangan yang mesra, kasih sayang antara kekasih. Kupikir yang mulia sedang menangani urusan penting. Tak disangka, justru di ruang belajar ini melakukan hal mesum seperti ini. Tenanglah, Permaisuri Putra Mahkota. Ini salah Chaner yang ceroboh. Tadi tak sengaja terjatuh, sehingga mengganggu yang mulia. Cukup. Terjatuh. Kebetulan sekali jatuh ke pelukan yang mulia. Yang mulia, kulihat budak hina ini sangat mahir bermain akal. Ampun, Permaisuri. Chaner tidak berani lagi. Ruang belajar Istana Timur, tempat yang begitu khidmat dan tenang. Bagaimana bisa kau izinkan perempuan tak tahu malu seperti ini? Berbuat semaunya. Yang mulia, demi dia, kau berani melayangkan tangan kepadaku? Akulah istrimu yang sah. Justru karena kau adalah permaisuri putra mahkota, harusnya lebih mengerti apa itu tata krama. Siapa yang kutinggal di perpustakaan? Kapan kau berani memerintah? Atau kau pikir Istana Timur ini bisa kau kuasai? Sebagai permaisuri putra mahkota calon ibu negara, kau begitu cemburu buta. Pulang dan introspeksi dirimu tentang arti menjadi teladan rakyat. Chaner, pulang dan beristirahatlah dulu. Aku akan segera panggil tabib untukmu. Baik, Yang Mulia. Pangeran keempat, di Istana Timur dilarang membawa senjata. Kakak. Aneh, sepasang mata ini sepertinya pernah kulihat. Kakak. Wanita tadi, itukah kecantikan yang kakak bawa dari kediaman Perdana Menteri Xiang? Sungguh memikat hati. Adik menang di perbatasan utara, tidak urus militer, malah sibuk mengurusi urusan pribadiku. Berperang untuk negara
dan memperhatikan kakak adalah tugasku. Kedatanganku kali ini untuk mengundang kakak 3 hari lagi ke pesta kemenanganku. Aku akan hadir. Kakak ipar barumu ini sangat mahir menari. Nanti biar dia persembahkan sebuah tarian sebagai penghormatan untuk jasa besarmu yang gilang gemilang. Penghormatan untuk jasa gilang gemilang. Bukankah ini cuma ingin mengubah pestaku jadi panggungmu untuk pamer gundik baru? Para prajurit di perbatasan bertarung mati-matian. Kakak malah punya kesenangan seperti ini. Bagaimana kalau berikan pada Kementerian Keuangan agar para prajurit di perbatasan tidak kecewa? Adik memimpin pasukan di luar, tidak paham keseimbangan kekuasaan di istana. Kakak tak menyalahkanmu. Tapi kekuatan militer tak boleh melebihi kekuasaan politik. Keseimbangan? Kalau bukan prajuritku berjuang mati-matian, mana mungkin kakak bermain politik dengan tenang? Ayahanda telah menyerahkan semua kementerian padaku untuk kelola. Kalau bukan aku di ibu kota atur strategi, dari mana kamu dapat persediaan untuk raih prestasi militer? Tiga hari lagi. Adikmu menanti kedatangan kakak. Permisi. Amen. Sepertinya aku belum pernah bertemu wanita sepertimu. Aku tak peduli. Sejak pertama lihatmu, aku sudah suka padamu. Benarkah? Aku melihatmu juga agak mengingatkanku pada seseorang. Benarkah? Mungkin tetua keluarga kita saling kenal. Ling Zhaoxuan, kita lebih dari sekadar kenal. Malam keluarga kerajaanmu perintahkan bantai seluruh keluarganya. Wajahmu sudah terukir dalam darahku. Kamu ingin cekik aku? Jangan bergerak. Luka harus dibalut erat agar darah berhenti. Tunggu. Namaku Ling Zhaoxuan, kamu siapa? Namaku Aman, jalan 10 li ke timur, maka akan temui jalan raya. Amen. Saat kau dewasa nanti, dengan tanda mata ini, aku akan nikahi kau dengan upacara megah. Amen. Sudah lama aku mencarimu tapi tak ada kabar. Kenapa kau muncul di Istana Timur? Tuan, seperti yang Anda duga, Ling Chengyuan memang minta Anda menari di pesta kemenangan Pangeran keempat 3 hari lagi. Kakak, kenapa tak langsung bunuh dia? Membunuhnya hanya puaskan amarah sesaat. Aku ingin dia dan Ling Chengyuan saling bunuh. Ling Chengyuan, Ling Zhaoxuan, kutunggu kalian bersaudara tampil bersama hari itu. Sudah lama kutunggu. Luwu, ambil pedangku. Putri Menteri Kiri, Xiang Chaner, persembahkan tari pedang Pozen. Busana biasa sudah membosankan. Kali ini cukup unik. Bisakah Nona Chaner menguasainya? Haha. Sejak kecil, dia sudah bisa bunuh serigala. Selamatkan seseorang. Tari pedang biasa bukan masalah. Bunuh serigala, selamatkan orang, jangan-jangan. Nona Chaner mahir semua. Memang cocok untuk Cheng Yuan. Ayahanda bijaksana, orang pilihanku pasti luar biasa. Amen. Aman. Mereka saling kenal.
Nona Chaner sangat ahli bela diri. Yang Mulia Putra Mahkota bisa mendapat gadis secantik ini. Amen. Harusnya kau milikku. Pembunuh berani penjaga. Tangkap dia. Ayahanda sudilah mendengarkan. Barusan hamba sengaja mempersiapkan kejutan. Tidak apa. Festival pertengahan musim gugur, pasti ada kejutan yang memukau. Baru tak mengecewakan pemandangan indah ini. Memang orang pilihanku. Ternyata bisa memberiku kejutan. Karena tak ada korban, Nona Chaner, silakan undur diri dulu. Amen. Yang Mulia Pangeran keempat, Anda salah orang. Lalu ini apa? Kau jelas-jelas menerima giok ini. Tapi sekarang kau bilang kau akan menikahi Ling Chengyuan. Yang Mulia. Semua sudah berubah. Masa lalu jangan kita ungkit lagi. Jangan ungkit. Aku mencarimu bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tak mengungkitnya? Katakan padaku, mengapa harus putra mahkota? Dia yang memaksamu, kan? Yang Mulia, cepat pergi. Putra Mahkota sudah menetapkan aku sebagai selirnya. Akan menikah suatu hari nanti. Kau wanita Ling Zhaoxuan. Tak kubiarkan dia menyentuhmu. Amen. Asal kau bersuara, langsung kubawa kau pergi, lindungimu sepenuhnya. Amen. Aku hanya mau kau. Yang Mulia tidak mengerti. Amen juga ingin ikut Yang Mulia. Tapi kalau aku pergi, bagaimana ayahku? Dia putra mahkota calon kaisar mendatang, seluruh negeri ini miliknya. Kemana kita bisa lari? Putra mahkota pun apa? Dia hanya mengandalkan statusnya si munafik pencuri kedudukan tinggi. Takhta dan kekuasaan ini pasti akan jadi milikku. Jangan buru-buru, permainan baru mulai. Yang Mulia, jangan paksa aman lagi. Yang Mulia! Yang Mulia, tolong aku. Pangeran keempat. Dia menggangguku. Berani kau sentuh orangku? Ling Chengyuan, hentikan sandiwaramu. Chaner sebentar lagi akan jadi selirku. Ku peringatkan kau jauh dari orangku. Kalau tidak, Ling Zhaoxuan, ku peringatkan. Kau pikir jasa militermu bisa lancang di hadapanku? Jangan lupa, kau pejabat, aku pangeran. ayahanda belum pulih. Kau masih putra mahkota. Aku dan Aman sudah berjanji menikah diam-diam. Ling Chengyuan, kau sama sekali tak layak mendapatnya. Aduh, biar ku bunuh kau. Bersainglah, bertarunglah, hingga antara kalian bersaudara sisa kehormatan terakhir terkoyak habis-habisan.
ayahanda Anakanda sudah lama jatuh cinta pada Nona Chaner. Bersedia menukar jasa perang di perbatasan utara sebagai mas kawin untuk meminang Nona Chaner menjadi permaisuri Istana Zhao. Ling Zhaoxuan, kau memang tak mengecewakanku. Kau gila, Ling Zhaoxuan? Lausi, kau sadar apa yang kau ucapkan? Anakanda sudah bulat tekad. Yang Mulia, Ling Zhaoxuan, aku sudah berjanji mengangkat Chaner jadi selir. Kau berani mengincar orang Istana Timurku? Selir, wanitaku Ling Zhaoxuan takkan jadi selir. Jika dia memilihku, dia akan menjadi satu-satunya permaisuri Istana Zhao. Dia milikku. Maka biarkan dia sendiri yang pilih. Chaner, katakan padanya, katakan pada semua di sini, siapa yang kau cintai? Baginda Chaner mencintai putra mahkota. Bersedia melayani putra mahkota. Chaner, apa yang baru kau katakan? Ucapan Chaner semuanya benar. Ling Zhaoxuan, kau harus memberontak. Cukup. Beta lelah. Perkara ini berakhir di sini. Hamba teringat. Pozen, jurus pedang Nona Chaner dan 10 tahun lalu Adipati Zhen Guo Mengyu, jurus pedang turunannya hampir sama persis. Yang Mulia, Chaner tidak bersalah. Mohon Yang Mulia selidiki. Jurus pedang keluarga Meng tidak diajarkan keluar. Jika bukan sisa-sisa keluarga Meng, bagaimana bisa menguasainya sefasih itu? Kaisar, hamba tidak bersalah. Tuan Sun sejak dulu tidak akur dengan hamba. Semua orang tahu. Karena gagal menuduh hamba, dia kini mengarahkan tuduhan pada putri hamba. Dengan tuduhan tersisa pemberontak, ingin menjerat seluruh keluarga Xiang. Mohon Kaisar lihat dengan jelas. Kau berbohong. Yang Mulia, hamba sejak kecil lemah fisik. Ayah hamba khawatir mencari banyak guru terkenal untuk hamba. Tarian ini diajarkan oleh guru itu. Hamba menari hari ini hanya untuk menyenangkan Yang Mulia Putra Mahkota. Hamba tidak tahu ini adalah jurus pedang keluarga Meng. Mohon Yang Mulia selidiki. Penjelasannya cukup tulus. Bagaimana pendapat Putra Mahkota? Ayahanda, hamba putra, tentu percaya pada Chaner. Chaner, karena kau bilang tak ada hubungan dengan keluarga Meng, maka hal selanjutnya seharusnya tak kau pedulikan. Ayahanda, kebetulan hari ini hamba putra menangkap sisa pengikut keluarga Meng. Maksud awalnya, setelah pesta, persembahkan pada ayahanda Kaisar untuk tegakkan hukum negara. Dari sini terlihat, juga bisa biarkan Chaner buktikan diri tak bersalah. Ling Chengyuan, Xian, kenapa dia ada di sini? Ling Chengyuan, kau bunuh seluruh keluargaku. Hari ini aku datang untuk ambil nyawamu. Sayangnya aku gagal. Merobek hatimu. Ayahanda Kaisar, hamba setuju. Sisa keluarga Meng harus dibasmi tuntas. Sebagai contoh, hamba bersedia di sini hukum mati si penjahat. Karena dia pemberontak, maka hukum negara berlaku. Aku juga ingin lihat orang Istana Timur ini seberapa setianya dan seberapa beraninya. Chaner, jangan takut. Gunakan ini untuk buktikan kau tak bersalah. Sekalian buktikan padaku bahwa kata-katamu tadi itu benar. Ayo, dengan tanganmu sendiri bunuh dia.
Kau anjing Istana Timur, matilah sengsara. A man, Aku membunuh Yang Mulia Putra Mahkota. Menyuruh aku buktikan diri tak bersalah. Aku tak bisa menolak. Yang Mulia Pangeran keempat. Ling Chengyuan, kau gila. Demi keinginanmu untuk mengontrol yang memuakkan, kau paksa Amen begini. Yang Mulia Putra Mahkota. Berhenti. Lepaskan orangku. Letakkan. Lepaskan orangku. Letakkan. Ling Chengyuan, kau begitu menghina Amen. Mulai sekarang, dia akan kujaga. Jaga. Kalau di hadapan ayahanda kaisar, di hadapan para pejabat, kau berani merampas selirku? Apakah kau hendak memberontak? Yang Mulia Pangeran keempat. Janganlah demi aku dengan Yang Mulia Putra Mahkota berselisih lagi. Tidak. Aku tak akan melepaskannya. Istana Timur sudah dekat. Jika kau menunda hingga Chan Er menderita cacat, bisakah kau tanggung jawabnya? Yang Mulia. Yang Mulia, jangan gegabah. Masih ada waktu panjang, turunkan aku. Adapun si pembunuh itu seret ke penjara langit, layani dengan baik. Aku harus tahu siapa lagi di belakangnya. Wanita penggoda bisa mempermainkan dua pangeran dengan mudahnya. Aku takkan biarkan kau berhasil. Istana Timur hanya satu dari kita. Menyakiti diri sendiri. Apakah ini taruhan terakhir bukti tak bersalah atau sandiwara luka untuk semua orang? Tampaknya Ling Chengyuan masih tidak percaya padaku. Jika dia menemukan petunjuk apapun, bukan hanya aku, bahkan Xian pun nyawanya takkan selamat. Darah. Banyak darah. Aku sangat takut. Aku membunuh orang. Aku benar-benar takut. Takut ya? Yang Mulia. Chan Er tidak takut sakit, tidak takut mati. Chan Er hanya takut tak bisa jumpa kamu. Tampaknya aku terlalu khawatir. Wanita yang begitu lemah ini, bagaimana mungkin keturunan pengkhianat? Chan Er, jangan takut. Aku temani kamu. Jangan dipikirkan. Yang Mulia. Besok, bisa temani Chan Er makan siang? Baik. Aku janji padamu. Istirahatlah dengan baik. Xian di penjara langit 1 hari lagi? Makin berbahaya. Harus cari cara percepat langkah. Yang Mulia Pangeran keempat. Besok malam, tolong selamatkan Amen. Amen benar-benar tak tahan lagi. Yang Mulia Pangeran keempat. Istana Timur seperti sangkar, dan Anda adalah Amen satu-satunya harapan. Besok malam, tolong selamatkan Amen. Amen benar-benar tak tahan lagi. Ling Chengyuan, kau berani menghinanya seperti ini? Xingzhou. Ada.
Beri perintah. 3 hari lagi, malam hari, kumpulkan semua ahli di kediaman. Ikut aku menjelajah Istana Timur di malam hari. Ya, Adik Chaner, sudah bangun? Adik Chaner, beberapa hari lalu, aku salah, ucapkan kata yang tak seharusnya, buat adik tersinggung. Lagi pula, kamu adalah calon selir putra mahkota. Aku adalah istri utama. Seharusnya lebih besar hati. Harap adik, jangan perhitungan. Kakak berlebihan. Ini salah Chan Er. Adik, duduklah. Hal yang sudah lewat, tak usah dibahas lagi. Saya sengaja merebuskan sarang burung walet merah terbaik untukmu, untuk memulihkan tenaga. Adik, jangan sia-siakan perhatian dan kasih sayang putra mahkota ini. Terima kasih atas perhatian kakak. Harimau memberi selamat kepada kambing. Waktu makan siang hampir tiba. Ling Chengyuan seharusnya sedang dalam perjalanan. Sandiwara ini harus dimulai. Adik, rawatlah dirimu dengan baik. Bagaimanapun juga, kamu adalah buah hati yang mulia putra mahkota. Jika sampai ada penyakit yang tertinggal, saya khawatir kasih sayang ini tidak akan bertahan lama. Chan Er, aku bawakan untukmu salju gunung dari barat yang dipersembahkan. Pasti bisa membuat tubuhmu pulih seperti semula. Yang mulia, Minggir! Perutku sakit sekali. Chan Er, kamu kenapa? Yang mulia, aku juga tidak tahu. Tadi aku minum sup sarang burung walet yang dikirimkan kakak. Lalu perutku jadi sakit. Yang mulia, Panggil tabib di sana. Kamu, apa yang kau lakukan padanya? yang mulia. Bukan salah kakak. Mungkin kakak khawatir Chan Er menjadi sombong karena dimanja. Jadi, yang mulia, jangan salahkan kakak. Ini salah Chan Er, tubuhnya lemah. apa yang kau bicarakan? Yang mulia, dia jelas-jelas pura-pura sakit. Menyalahkanku. Bagaimana bisa begini? Racun itu seharusnya bekerja perlahan. Kenapa sakitnya begitu hebat? Jangan-jangan ada kesalahan di suatu bagian. Lapor, Yang Mulia. Nona Chan Er, denyut nadinya kacau. Qi dan darahnya berbalik arah. Benar ada tanda-tanda keracunan. Yang mulia, Apa? Keracunan? Tidak mungkin. sedang bingung tak bisa pergi untuk menyelamatkan Xian. Wei Yuyan, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang menyerahkan diri. Tidak mungkin. Yang mulia. Aku tidak meracuni. Aku tidak meracuni. Pasti dia yang menjebakku. Yang mulia. Yang mulia, pasti bukan kakak. Kakak tadi baru saja minta maaf padaku. Wei Yuyan, Guru Agung Wei begitu luhur dan berbudi. Bagaimana bisa punya anak perempuan sejahat kau? Dia yang melakukannya. Pengawal, masukkan dia ke penjara langit. Adapun permaisuri putra mahkota, mulai saat ini, dikurung di Istana Timur. Tanpa izinku, jangan melangkah keluar satu langkah pun. Semua orang, jangan ganggu Chan Er yang sedang beristirahat. Yang melanggar, mati. Berhenti. Siapa yang datang? Pangeran ini mendapat kabar, Nona Chan Er di Istana Timur kritis. Khusus datang menjenguk. Cepat beri jalan. Ampun, Pangeran keempat. Perintah Yang Mulia Putra Mahkota. Siapapun tak boleh masuk. Yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh siapapun yang melawan. Tidak boleh dikunjungi. Kurasa putra mahkota kalian telah melakukan perbuatan memalukan. Cepat minggir dari hadapanku. Yang Mulia Pangeran keempat. Ini perintah Putra Mahkota kami. Kami hanya menjalankan perintah. Menjalankan perintah malam ini akan kulihat perintah siapa yang lebih kuat dari pedang besi hitamku. Putra mahkota buruk sekali. Yang mulia Pangeran keempat. Pangeran keempat membawa pasukan menerobos gerbang istana dan bertarung dengan para penjaga. Apa? Ling Zhaoshuan
Berani sekali dia. Putra mahkota, tenanglah, pangeran keempat. Mungkin dia hanya terlalu khawatir. Cukup. Khawatir pada kakak iparnya, hanya dengan beberapa prajuritnya berani berbuat onar di wilayahku. Segera beri perintah ke batalion penjaga kepung Istana Timur sekarang. Aku akan menangkap Ling Zhaoxuan dan semua pengikutnya di tempat. Siap. Saatnya tiba. Pukul 9 malam dengan lonceng kuil sebagai tanda. Manfaatkan kekacauan di Istana Timur. Pertahanan pasti akan bergerak. Saat itulah penjara langit akan paling kosong. Dengan segala cara selamatkan Meng Xian. Semoga rencana kakak berhasil. Ling Chengyuan. Sampai segitunya kau takut aku bertemu dengannya? Ling Zhaoxuan, kau bawa pasukan di tengah malam, menerobos Istana Timur sendirian, sama saja memberontak. Kau tahu kesalahanmu? Pemberontakan? Aku hanya ingin selamatkan wanita yang kau tahan saja. Justru kau mengerahkan pasukan penjaga mengepung pangeran putra mahkota seperti kau. Sungguh sangat profesional. Tangkap. Siapa berani melawan langsung bunuh di tempat. Tuanku tenang. Orang kita sudah menyelamatkan tuan kecil Ling Zhaoxuan, Ling Chengyuan. Sungguh ingin melihat. Kalian tahu penjara langit setelah diserbu akan seperti apa ekspresinya? Yang mulia, buruk sekali penjara langit diserbu orang. Apa? Baru saja sekelompok orang tak dikenal berpakaian hitam menyerbu penjara langit dan membawa lari Meng Xian. Bagus. Sungguh taktik mengalihkan perhatian yang bagus. Ling Zhaoxuan, aku memang meremehkanmu. Kau di tengah malam di depan Istana Timurku berisik mengalihkan perhatian semua orang, lalu kirim orang serbu penjara langit. Kau bicara apa? Aku sama sekali tak tahu soal penyerbuan penjara langit. Ini jelas rencanamu untuk menuduhku, menjebakku dengan tuduhan palsu yang... Yang mulia, ini senjata yang baru saja ditinggalkan oleh kelompok orang hitam tadi. Bukankah ini senjata dari kediamanku? Jebakan? Saksi dan bukti lengkap. Kau masuk Istana Timur di tengah malam, itu fakta. Sisa keluarga Meng diselamatkan, itu juga fakta. Sudah begini, masih berkelit, tangkap. Tuan, benar seperti yang Anda duga. Setelah tahu penjara langit diserbu, mereka saling tuduh di depan Istana Timur. Bagaimana Xian? Tenang, Tuan. Pangeran muda sudah aman, kembali ke kediaman Perdana Menteri. Sekarang, permainan catur ini baru benar-benar giliranku untuk memegang bidak. Kali ini, akan kuhabiskan kalian semua. Bangsat, anak durhaka. Apa kalian ingin menghancurkan istana kaisar? Ling Zhaoxuan, dalam kasus penjara langit, kau yang paling tersangka. Mengingat jasamu menjaga perbatasan, kaisar sementara mengampuni nyawamu. Mulai hari ini, kau dibuang ke Nanman untuk menebus dosa dengan berjasa. Tanpa perintah kaisar, dilarang kembali ke ibu kota. Ayahanda, putramu tidak bersalah. Tidak bersalah. Kau bilang tidak bersalah? Tunggu sampai kau berhasil mengusir bangsa barbar, baru kembali bicara pada kaisar kalimat itu. Dan kau, sebagai putra mahkota, kendalimu lemah, hampir memicu pemberontakan istana. Kau dihukum tahan rumah 2 bulan. Menyalin ajaran leluhur 100 kali. Selamat kakak. Lagi menyingkirkan musuh bebuyutan. Hanya tidak tahu, tembok Istana Timur ini bisa melindungimu sampai kapan. Masih lebih baik daripada anjing terlantar sepertimu. Racun Nanman paling mengikis ambisi. Adik keempat,
hati-hatilah dengan tindakanmu. Ling Chengyuan. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Dia ternyata tidak datang. Amen. Yang Mulia, Amen. Kenapa kau datang? Ling Chengyuan, dia... Yang Mulia, aku menyelinap keluar. Ini jelas jebakan mereka. Tapi Yang Mulia yang menanggung kesalahan ini. Tapi kalian adalah saudara kandung. Saudara, di balik gerbang megah ini hanya ada tipu muslihat. Amen. Tenang saja. Nanti pasti akan kuklaim kembali berlipat ganda. Tunggulah aku. Yang Mulia, tapi apakah Amen masih bisa menunggu hari itu? Jaga diri baik-baik, Yang Mulia. Amen, ambil ini. Amen. Tunggulah aku. Ling Zhaoxuan, tentu saja aku akan menunggumu. Aku akan menunggu pasukanmu menggempur ibu kota. Sudah dengar? Hari ini Yang Mulia Kaisar memanggil putra mahkota lagi. Sepertinya masih tentang masalah keturunan. Betul sekali. Yang Mulia Kaisar mungkin sangat ingin punya cucu untuk menguatkan dukungan. Tapi Permaisuri Putra Mahkota sampai sekarang belum hamil. Mungkin nanti posisi Permaisuri tidak aman. Keturunan. Ling Chengyuan, sepertinya aku harus menambah bahan bakarmu. Ling Chengyuan, nafsumu adalah senjata terkuatku. Chaner. Kali ini, kau hendak main apa dengan hamba? Hamba kira kau akan gunakan anggur ini untuk mencekik hamba. Yang Mulia, Anda bercanda. Di hati Chaner, hanya ada Anda. Mana mungkin Tega. Chaner. Kau semakin berani. Yang Mulia, hari ini Anda tampak gelisah. Chaner dengar, Baginda sedang risau tentang dasar negara. Sejak zaman dulu, rumah tangga rukun, baru segalanya maju. Sayangnya, posisi calon pengganti semestinya milik Yang Mulia. Hanya urusan istana membebanimu. Chaner tak butuh gelar, tak butuh kedudukan. Hanya ingin seumur hidup menemanimu, membantu bebanmu. Yang Mulia. Wahai si cantik. Berani-beraninya kau menggoda putra mahkota. Tanpa izin hamba, siapa suruh kau masuk? Perkataan hamba kau anggap angin lalu? Yang Mulia. Jangan lupa, ayahku adalah guru agung.
Kau rendahkan aku demi dia. Tidak takut desas-desus? Tidak takut ayahku? Cukup. Hamba paling benci kau ancam dengan latar belakang. Kau tak punya budi permaisuri, maka lepaskanlah gelar permaisuri putra mahkota. Kau tak punya kelayakan sebagai permaisuri, maka seharusnya kau melepas gelar permaisuri putra mahkota sendiri. Tidak. Aku tak mengizinkan. Ling Chengyuan, dasar apa yang kau miliki untuk memperlakukanku begini? Dia cuma seorang pelayan hina. Dia itu apa? Ulahmu yang tak karuan ini hanya membuatku jemu. Yang Mulia, kakak mungkin sedang panik. Mohon Yang Mulia mengampuni kakak. Chan Er tak pernah menginginkan persaingan untuk posisi selir. Chan Er hanya berharap bisa menemani Yang Mulia. Lihatlah, Chan Er. Lalu lihatlah dirimu. Kalau begitu, posisi permaisuri tetap milikmu. Tapi, ingatkan ayahmu. Jangan lupa janjinya pada pangeran. Pengawal, bawa dia keluar. Ling Chengyuan. Bulan depan adalah hari pernikahan. Kau tenang saja menunggu di sini. Nanti pangeran akan menjemputmu. Luwu, pergi ke kamarku. Siapkan air mandi yang baru. Air di sini telah ternodai. Aku merasa jijik menciumnya. Untuk Zhao Xuan, semoga surat ini menyampaikan rinduku. Sejak perpisahan di Istana Timur, rasanya sudah seperti kehidupan yang lain. Tuan berangkat ke perbatasan utara, diterpa angin dan salju. Aku di sini juga terjebak dalam sangkar. Hanya hati yang merindukan Tuan tak pernah terlupakan sesaat pun. Jiwa ragaku telah kuserahkan pada Tuan. Pasti untuk Tuan aku menjaga kesucian. Apotek Selatan Kota. Kau paham maksudku? Ya. Meng Shiqiu. Ekor rubahmu akhirnya terlihat. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, hamba akhirnya menemukan bukti perselingkuhan pelayan hina ini. Saksi dan barang bukti lengkap. Permaisuri Putra Mahkota. Mengapa Yang Mulia memfitnah hamba? Katakan, ada apa? Melapor Yang Mulia. Hamba memang disuruh oleh Nona Chan Er untuk pergi setiap beberapa hari ke pintu belakang Apotek Selatan Kota, menyerahkan surat pada seorang tuan muda. Yang Mulia dengar? Ini jelas-jelas pertemuan gelap, berhubungan diam-diam. Perempuan berhati ular ini, Yang Mulia jangan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Yang Mulia, aku tidak. Yang Mulia, aku difitnah. Fitnah. Yang Mulia, ini adalah bukti kejahatan. Pasti berisi kata-kata mesra dia dengan pria itu. Kata-kata mesra. Yang Mulia. Yang Mulia. Lihat baik-baik. Apa ini? Lihat baik-baik. Apa ini? Kamu mengejek. Kau kira aku akan membiarkanmu menemukan kesalahanku? Apotek Selatan Kota. Kamu paham? Jangan takut. Semua ada Yang Mulia yang menanggung. Yang Mulia. Chan Er mendengar ayah sakit batuk belakangan ini. Sangat khawatir pada ayah. Karena itu surat keluarga kuberikan pada pelayan. Menyuruhnya mencari seorang tabib hebat di selatan kota. Yang Mulia. Chan Er tak pantas berbohong pada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia jangan usir aku. Menuduh tanpa bukti, Wei Yuyan, kau menodai bakti tulus Chan Er. Dengan tuduhan perselingkuhan, kulihat kau sungguh gila. Kau menjebakku lagi. Akan kubunuh kau wanita ini. Akan kubunuh kau wanita ini. Aku kemarin karena Chan Er ingin memberimu muka. Tak disangka, kau tak mau bertobat. Maka gelar permaisuri putra mahkota tak perlu kau sandang lagi.
Bagaimana? Apa kata ayah? Apakah dia mohon pada kaisar? Nyonya, Guru Agung Wei berkata, untuk nama baik keluarga, kau harus berbuat baiklah. Nama baik keluarga ya? Berbuat baiklah ya. Di mata mereka, aku hanyalah buah catur yang dibuang. Kakak. Terburu-buru ingin mati? Untuk apa kau datang? Mengolok-olokku? Pergilah. Kau membenciku hanya karena kau merasa aku merebut perhatian yang mulia putra mahkota. Tapi pernahkah kau berpikir perhatian pada dasarnya adalah hal paling tak bisa diandalkan di dunia ini? Hari ini karena aku, dia bisa mencopot gelar permaisurimu. Besok, karena wanita lain, dia bisa membunuhku. Kita terlihat berbeda derajat, tapi sebenarnya sama-sama burung dalam sangkar. Diam. Kau bisa pertimbangkan bekerja sama denganku. Jangan berpura-pura di sini. Lebih baik aku mati daripada bekerja sama dengan wanita sepertimu. Aku hanya memberimu satu pilihan lagi. Kau seharusnya paham. Yang mendorong kita ke jurang adalah pria dan kekuasaan. Mengapa tetap di sini sebagai buah catur yang dibuang? Atau ambil ini dan hidup kembali. Pilihan ada padamu. Waktu hampir habis. Pikirkan baik-baik. Yang mulia, kabar mendesak dari ibu kota. Jiwa, ragaku telah kuserahkan padamu. Pasti kujaga kesucian untukmu. Berani sekali kau menipu. Amen seperti ini. Para prajurit, dengarkan perintahku. Putra mahkota licik, semua orang berhak membunuhnya. Ikut aku kembali ke ibu kota, membersihkan sekitar raja. Tuan, baru dapat kabar rahasia. Pangeran keempat sudah bergegas menuju ibu kota. Ling Zhaoxuan, akhirnya kau datang. Hari ini adalah pernikahanku juga akan jadi pemakamanmu. Sembahyang kepada langit dan bumi. Para prajurit, ikut aku, serang. Yang mulia. Siapa yang berani mengganggu pernikahanku? Pengawal, tangkap si pemberontak ini. Siap! Kepung dia, serang. Ling Zhaoxuan, kau berani? Amen, aku datang menjemputmu. Amen, aku datang menjemputmu. Hari ini hari pernikahanku. Kau bawa pasukan serbu istana bermaksud memberontak. Pengawal, tangkap dia. Ling Chengyuan, kau ini, munafik pengatur siasat, yang didambakan Amen hanyalah kebebasan. Bukan karena kau, mana mungkin dia terkurung di sini? Pengecut, apa yang kau tahu? Aku bisa memberinya kehormatan tertinggi. Sedangkan kau, apakah kau akan membawanya ikut kau ke perbatasan yang tandus dan beku, menderita terpaan angin dan salju? Ling Zhaoxuan, untukku, wanita yang terkurung ini, biarlah semua amarahmu berubah menjadi pedang yang menikamnya. Ling Chengyuan, lepaskan Amen. Kau benar-benar ingin kudapatkan nama sebagai pembunuh kaisar? Jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa mengizinkanmu kembali ke wilayahmu, menjadi pangeran yang santai. Kau masih begitu sombong.
Hanya dengan bicara, ingin ku selesaikan segalanya. Sama seperti 10 tahun lalu. Hari itu, kau juga membunuh dengan semangat, kan? Begitulah. Ungkapkanlah semua dosa kalian dengan lantang. Biarkan semua orang mendengarnya. Kekuasaan kaisar kalian dibangun di atas kekejian yang kotor. Memang si lemah. Mana mungkin calon pengganti diberikan pada sampah sepertimu? Hentikan. Siapa lagi yang berani? Yang tidak berkepentingan, mundur semua. Kalian sungguh anak-anak yang baik. Apakah kalian ingin seluruh negeri menyaksikan bagaimana di istana ini terjadi sandiwara perseteruan saudara? Ling Zhaoxuan, kau mengabaikan perintah militer. Membawa pasukan ke ibu kota tanpa izin. Ini sama dengan memberontak. Mulai hari ini, semua kekuasaan militermu dicabut. Masukkan ke penjara langit. Tunggu hukuman. Ayahanda Kaisar. Diam. Kau bukan anakku yang tidak tahu diri ini. Bawa dia pergi. Ling Chengyuan, jika engkau berani sentuh Amen sedikit saja, begitu aku keluar, kepalamu akan kuambil. Ling Chengyuan, sebagai putra mahkota, kau berulang kali membiarkan hingga istana jadi kacau. Mulai hari ini, semua wewenang putra mahkota dihentikan. Kau dikenakan tahanan rumah di Istana Timur. Yang mulia, hamba mohon dihukum bersama. Sebagai selir putra mahkota, hamba juga bersalah. Hamba bersedia bersama yang mulia putra mahkota. Ikut dihukum. Karena kau begitu setia dan berbakti, Beta akan mengabulkanmu. Selir putra mahkota, Nyonya Meng, ikut dikurung di Istana Timur. Tanpa titah, tak boleh keluar. Syukur atas belas kasih yang mulia. Dengan begini, Ling Chengyuan hanya akan semakin percaya. Harus biarkan dia sendiri menyingkirkan Sun Ji dan Zhang Wei, dua anjing tua itu. Beta kini sudah jadi sasaran semua orang. Dia, dan dia siapa yang tulus? Siapa lagi yang palsu? Yang mulia, ini jamur putih rebus yang hamba masak sendiri untuk yang mulia. Yang mulia, mohon jaga baik kesehatan yang mulia. Hamba sungguh khawatir. Setelah hamba pergi nanti, siapa lagi yang bisa merawat yang mulia dengan setulus ini? Kau mau pergi kemana? Hamba yang membawa malapetaka untuk yang mulia. Semua ini berawal dari hamba. Hamba adalah orang sial. Yang mulia, hamba mohon yang mulia menghukum mati hamba. Jika kematian hamba bisa meredakan murka kaisar dan menyelamatkan yang mulia, hamba mati tanpa penyesalan. Beta, tak mau kau mati. Kau bukanlah orang sial apapun. Kaulah satu-satunya yang beta percaya di Istana Timur ini. Tapi dia memanggilmu Amen. Yang mulia, dia dan aku adalah urusan lama sekali. Saat aku muda bertemu seorang pemuda, dia terjebak oleh binatang buas. Kuselamatkan dia dengan tulus. Waktu itu kukira dia cuma pemuda biasa. Tak terpikir dia pangeran keempat. Barusan Chaner rela mati. Hanya untuk yang mulia. Yang mulia masih tak percaya pada hati Chaner? Bukan tak percaya padamu. Aku takut kehilanganmu. Kau lelah karena ini. Mari kau istirahat dulu. Aku tak ganggu kau lagi. Besok aku datang lagi. Sandiwara bunuh diri ini betul-betul menyentuh hati ya, Nona Chaner. Oh bukan, Nona Meng, melihat dirimu menangis pilu sekali. Sungguh menyedihkan. Aku ikut kau. Baik. Setelah berhasil
Kuantar kau keluar istana, aku beri hidup baru. Kau sebenarnya, kenapa lakukan ini? Rela segalanya untuk menyingkirkan pangeran keempat dan putra mahkota? Dendam berdarah. Kau memang berani. Berani memberitahuku identitas aslimu. Tidak takut pergi melaporkanmu ke Ling Chengyuan? Aku tak pernah lakukan hal tanpa kepastian. Tapi, ada satu hal ingin kutanyakan. Setelah Istana Timur terbakar, pernahkah Guru Agung menyuruh orang jemput jenazahmu? Di dalam keluargamu, kau cuma pion yang dibuang. Mereka pasti berharap kau mati tanpa jejak. Wei Yuyan, kau sungguh menyedihkan. Yang kau minta kuselidiki, Sun Ji dan Zhang Wei sudah kuselidiki. Sejak Ling Zhaoxuan di penjara, mereka seperti burung ketakutan. Takut terseret. Berusaha mati-matian melepaskan diri, selamatkan nyawa sendiri. Sekarang tinggal kau tambahkan api. Bukan cuma api, aku mau mereka saling curiga dan bunuh satu sama lain. Ini Ling Zhaoxuan tanda untukku. Setelah memilikinya, urusan jadi lebih mudah. Yang mulia, masihkah risaukan urusan istana? Hamba tak mengerti. Jenderal Sun dan Tuan Zhang bukankah selalu setia pada Yang Mulia? Mengapa saat Yang Mulia ditegur Kaisar, mereka tak segera membela? Mengapa tak ada pembelaan? Tenanglah, Yang Mulia. Hamba hanya dengar bisikan para pelayan. Katanya di kediaman Zhang Wei, kusir barunya seperti mantan prajurit dari pasukan Pangeran keempat. Sun Ji entah bagaimana membeli banyak rumah baru. Bangunlah. Kata-katamu tak disengaja, aku tak marah. Pergi, selidikilah kediaman Zhang Wei dan Sun Ji, setiap sudutnya. Jangan lewatkan. Yang Mulia, ketemu. Di kediaman Zhang Wei, dalam laci rahasia ruang baca, kami temukan ini. Selain itu, di bawah ranjang kamar Sun Ji, ada ruang rahasia. Kami sita banyak perhiasan emas perak tak jelas asalnya. Semua tercatat di buku ini. Lu Wu bekerja memang cepat dan rapi. Sembunyikan giok ini di kediaman Zhang Wei. Lalu suruh orang sembunyikan beberapa perhiasan di kediaman Sun Ji. Tuan, apa rencanamu? Saat Ling Chengyuan menanyai mereka berdua, Zhang Wei akan merasa difitnah Sun Ji. Terpojok, untuk selamatkan diri, mereka akan bunuh satu sama lain. Bagus. Berani khianati aku. Yang Mulia, jangan marah. Bagaimana kalau panggil kedua orang itu untuk konfrontasi langsung? Panggil segera Sun Ji dan Zhang Wei ke istana. Aku akan interogasi mereka sendiri. Kalian berdua, jelaskanlah. Hamba gemetar ketakutan. Ketakutan di rumah Tuan Zhang. Ada barang bukti dari Ling Zhaoxuan. Di rumah Tuan Sun, ada harta dari sumber tak jelas. Kau ini. Dulu demi posisi menteri perang, kau bahkan sanggup mengkhianati panglimamu sendiri. Sekarang demi menyelamatkan nyawa, kau malah menggunakan cara rendahan seperti ini untuk mengkhianatiku. Omong kosong. Kapan aku pernah menjerumuskanmu? Justru kau yang menyimpan barang bukti Pangeran keempat. Kau yang sebenarnya berniat jahat. Cara menunjukkan kesetiaan ada banyak macam. Hamba ini bodoh. Hanya tahu satu cara ini, menunjukkan kesetiaan dengan darah. Seperti di pesta malam itu, tangan hamba penuh darah. Kalau begitu, maka kalian berdua tunjukkan kesetiaan seperti itu. Tidak. Zhang Wei, kau yang memaksaku. Yang Mulia, penjahat Zhang Wei telah dihukum mati di tempat.
Kesetiaan hamba pada Yang Mulia bisa disaksikan langit dan bumi. Dibunuh dengan sangat bersih. Bersihnya malah seperti menyembunyikan dosa yang lebih besar. Hamba tidak bersalah. Pengawal. Jenderal Sun lelah membunuh. Bawa dia turun dan layani dengan baik. Baik, Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Wanita beracun, pasti kau. Tidak bersalah, tidak bersalah. Zhang Wei dan Sun Ji telah disingkirkan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bunuh orang dengan pisau pinjaman. Caramu benar-benar membuat orang merinding. Aku ingin pergi sendiri ke penjara langit untuk menemui Ling Zhaoxuan terakhir kali. Ada cara apa untuk menghindari pengawasan? Langsung ke penjara langit? Ini peninggalan dinasti sebelumnya, dibuat saat membangun istana oleh Menteri Pekerjaan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dengan token ini, dapat membuka sebuah jalan rahasia dari sumur tua di Istana Timur, langsung ke jalur air penjara langit. Ini diberikan saat aku tinggal di Istana Timur, langsung oleh ayahanda. Ternyata gelar permaisuri putra mahkotamu bukan tanpa manfaat. Sama-sama. Kuharap kau tidak lupa janjimu. Amen. Benar-benar kamu, amen. Aku tahu kamu pasti akan datang. Yang Mulia, meski kita belum menikah, anggur pernikahan ini kubayar hari ini. Baik. Anggurnya beracun. Yang Mulia, jangan buru-buru berangkat. Masih ada seorang kenalan lama yang ingin menemuimu terakhir kali. Kalian, Yang Mulia, izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Namaku Meng Shikyu. Zhen Beiho Meng Yu adalah ayahku. Ini adikku, Meng Xian. 10 tahun lalu, api itu membakar sangat hebat. Aku menyaksikan langsung kau membantai seluruh keluargaku. Hari ini, aku datang menuntut nyawamu dengan nyawaku. Ling Zhaoxuan, kau masih ingat? Sebelum ayahku meninggal, tatapannya padamu? 10 tahun ini, aku selalu memimpikan mata itu setiap malam. Akhirnya aku bisa menghiburnya. ternyata semua ini adalah tipuan kalian. Yang Mulia, racun Yuhui ini setelah diminum tak langsung mematikan. Dalam 7 hari, setiap senja, akan merasakan sakit hati terbelah hingga ajal tiba. Ini hadiahku yang terakhir. Amen. Ayah dan ibu, kalian lihat, Ling Zhaoxuan sudah tiada. Berikutnya, Ling Chengyuan. Hari dia menyusul untuk bertemu kalian tak jauh lagi. Xian, kau sudah besar. Sekarang, Ling Zhaoxuan sudah kuhabisi. Selanjutnya, giliran Ling Chengyuan. Jalan ini, kakak sendiri cukup. Sudah kuminta ayah angkat mengantarmu ke Jiangnan. Jangan kembali selamanya. Baik. Kakak, aku patuh. Jaga diri. Kakak, kamu benar. Jalan ini berbahaya, jadi aku tak akan membiarkanmu sendirian. Yang Mulia, baru dapat kabar,
Pangeran keempat tengah malam tadi bunuh diri di penjara. Ini dari tubuhnya ditemukan, pengakuan darah. Ancaman besar terakhir akhirnya teratasi. Mengerti. Pergilah. Yang Mulia masih khawatir dengan urusan istana? Pangeran keempat, kini sudah tiada. Tinggal menunggu ayahanda turun takhta. Tapi kesehatan ayahanda baik. Menunggu turun takhta, entah sampai kapan. Karena itu, Yang Mulia harus tunjukkan pada ayahanda dan rakyat kemampuan tak tertandingi. Beritahu ayahanda takhta Liang hanya cocok untuk Yang Mulia. Chaner, kau benar. Yang Mulia, hari ini, Xiaolizi saat bersihkan pavilion, temukan surat. Ini semua ditemukan Xiaolizi di pavilion. Dia tak berani sebarkan, lalu serahkan pada hamba. Hamba bingung, haruskah diperlihatkan? Di dalamnya, beberapa teman lama Yang Mulia menanyakan sebab wafat Pangeran keempat. Hamba tahu mereka pengikut setia Yang Mulia bertahun-tahun, atau mungkin hanya sesaat keliru. Yang Mulia, hamba sangat takut. Mereka akan berbuat jahat pada Yang Mulia. Sesaat keliru, terpenjara di istana ini, mereka tak pernah bantu hamba. Malah khawatirkan orang mati. Pengkhianat. Chaner, jangan takut. Di istana hamba, tak akan ada pengkhianat. Pengawal. Ling Zhaosuan itu paling keras kepala. Lebih baik patah daripada menyerah. Aku yang paling tahu. Kau bilang dia akan bunuh diri karena malu. Melapor pada Yang Mulia, para sipir penjara langit, penjaga malam itu, kesaksian mereka sama. Mereka berkata, tidak menemukan jejak orang luar masuk. Tidak ada jejak, justru jejak terbesar. Tulisan Zhaosuan sepertinya sengaja ditulis untuk kulihat. Selidiki, mulai dari kebakaran Istana Timur. Periksa Wei Yuyan dan selir putra mahkota itu. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Hamba patuh. Kaisar tiba. Wei Jin, panggil pangeran ke-7 dan ke-9 untuk upacara persembahan. Perintah dilaksanakan. Ayahanda, menurut aturan leluhur, upacara persembahan besar harus dipimpin calon pengganti. Aturan itu kaku, manusia itu hidup. Kau sedang merenung, pikiranmu tak stabil. Tak layak mendampingi. Biarkan saudaramu ikut aku, sekaligus belajar aturan. Semua pejabat iringi Yang Mulia ke altar langit. Oh ya, sampaikan perintah lisan beta. Nanti saat upacara persembahan suruh pangeran ke-7 atas nama beta, nyalakan hio pertama untuk para leluhur. Biar semua lihat juga wangsa kerajaan punya penerus. Hamba patuh. Cinta seorang kaisar memang tipis seperti sayap capung, karena kaisar tua sudah mulai menjauhi Ling Chengyuan. Ini kesempatan bagus untuk memicu ambisinya. Yang Mulia sudah 2 jam duduk di sini. Minumlah teh ginseng dan istirahatlah. Aku sedang berpikir, di permainan catur ini, langkah mana yang salah? Maklumat kekaisaran tiba. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan, putra mahkota berpengetahuan luas. Beta mengharapkan persaudaraan yang harmonis. Maka perintahkan putra mahkota selama masa tahanan rumah, secara pribadi mengajarkan esensi kaligrafi kepada pangeran ke-7. Harap putra mahkota mengajar dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakan harapan beta. Demikian maklumat ini. Yang Mulia putra mahkota, kenapa diam saja? Terimalah maklumat ini. Baginda Kaisar berkata Istana Timur itu sunyi, tempat yang cocok untuk menuntut ilmu. Anak patuh pada perintah.
Yang Mulia. Sangkar tak bisa mengurung naga sejati. Ia hanya akan membuat amarah sang naga makin membara. Naga sejati? Lihatlah keadaan aku sekarang. Aku tak lebih dari binatang buas yang dicabut cakar dan taringnya. Yang Mulia, Anda bukanlah binatang terkurung. Di mata Chan Er, Anda adalah langit Chan Er. Kau benar. Sangkar takkan bisa mengurung aku. Tahta ini hanya aku yang layak. Yang Mulia, Anda telah berdiri di sini sepanjang pagi. Minumlah sup merpati ini. Hangatkan badan. Ini hamba secara khusus menyuruh orang memasaknya. Di istana ini? Ada kabar apa? Masih sama saja. Tabib istana berjaga di istana Qiangqing. Mereka keluar masuk. Semua wajahnya muram. Hamba dengar, hari ini Yang Mulia Kaisar batuk darah. Terus tak sadarkan diri. Sudah tak sanggup lagi, tapi masih ada tenaga untuk mendukung dua anak-anak yang tak berpengalaman itu. Hamba juga dengar, Yang Mulia Kaisar menyuruh Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-9 di ruang belajar Kaisar bergantian melayani dan menangani urusan negara. Segunung laporan dari seluruh istana ini, tak satu pun yang dikirimkan ke istana timur kita. Yang Mulia, Andalah calon pengganti. Ayahanda Kaisar biasanya sehat walafiat. Kenapa tiba-tiba batuk darah? Ujian. Dia sedang memaksa aku bertindak. Yang Mulia, Pangeran ke-7 baru saja meninggalkan istana, lewat depan istana timur kita. Yang Mulia, tenangkan amarah. Karena hal-hal seperti ini sampai merusak kesehatan, tidak sepadan. Kurasa, Pangeran ke-7 juga tulus mengabdi. Setiap hari melayani pasti melelahkan. Hamba akan mewakili Yang Mulia ke depan pintu. Antarkan Pangeran ke-7. Apa ini? Yang Mulia, ini milik Pangeran ke-7, baru saja jatuh tak sengaja. Hamba ingin mengejarnya untuk mengembalikan. Tapi dia berjalan terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Yang Mulia, lihatlah. Giok ini benar-benar giok terbaik. Pangeran ke-7 pasti mendapat kasih Ayahanda Kaisar sepenuhnya. Lihat, bahkan aksesori yang dibawanya dihadiahkan langsung oleh baginda barang kekaisaran ini. Ini giok kesayangan Ayahanda. Giok yang Zu. Yang Mulia, hamba masih ingat giok ini pernah dihadiahkan baginda kepada Yang Mulia. Hanya saja kualitasnya Dulu. Hingga kepala digantung demi giok ini. Hanya untuk mendapat giok yang Z tapi tak dapat. Rupanya di hati Ayahanda, hamba sudah tak sebanding dengan si anak kecil itu. Yang Mulia jangan patah semangat. Mungkin baginda hanya sedang memberi cobaan pada Yang Mulia. Cobaan mencobai hamba. Bagaimana menjadi seorang calon pengganti yang tergantikan Yang Mulia, masih ingatkah? Baginda saat menghadiahkan giok itu pernah berkata, giok itu melambangkan kedudukan putra mahkota. Melambangkan kekuasaan tertinggi. giok itu sudah lama diabaikan. Yang Mulia, di dunia ini, tak pernah ada yang semestinya milik siapa. Terutama kedudukan putra mahkota. Yang Mulia,
Mengapa Yang Mulia tidak manfaatkan kesempatan ini di Istana Timur yang sunyi ini untuk mempelajari seni memerintah? Saat Yang Mulia benar-benar kuat nanti, Baginda Kaisar akan menyadari siapa yang paling layak mewarisi takhta ini. Yang Mulia, tahukah Yang Mulia, belajar keras ini akan membangun fondasi kokoh untuk masa depan Yang Mulia? Bagaimana perkembangan investigasi? Jenazah perempuan keluarga Meng dan ahli forensik tahun itu, apa sudah diperiksa? Lapor pada Baginda, hamba telah menemukan ahli forensik yang bertugas menangani jenazah perempuan keluarga Meng. Menurutnya, saat menghitung jenazah dulu, benar kurang satu jenazah gadis. Apa? Kurang satu? Jelas sisa-sisa keluarga Meng. Jelas masih berniat jahat. Hamba juga menemukan Nona Chan Er sebelum masuk ibu kota, pernah dengan sisa keluarga Meng melakukan kontak beberapa kali. pergi. Bawa Shang Sichaner ke sini. Pastikan dia diinterogasi dengan jelas. Perintah Baginda dilaksanakan. Tuan, ada masalah. Baginda telah menemukan ahli forensik yang menangani jenazah perempuan keluarga Meng dulu. Baginda juga tahu tentang kegiatan Tuan sebelum masuk ibu kota. Baginda Kaisar sangat marah dan mengirim orang untuk menangkap Tuan. Ayo balikkan rencananya. Kamu sekarang segera temui Ling Chengyuan. Katakan saja, saya menyelidiki pejabat Istana Timur diam-diam terkait pemberontak keluarga Meng. Kini dicurigai Kaisar dan ditahan. Minta dia menghadap Kaisar. Bela saya sedikit. Tuan, tapi... benarkah Anda akan pergi? Ini terlalu berbahaya. Bahaya harus dilalui. Kamu sekarang pergi. Lakukan secepatnya. Ingat, pastikan dia tahu. Saya ambil risiko untuk siapa. Ayahanda, mohon pertimbangkan. Chan Er wanita lemah. Bagaimana bisa bersekutu dengan bekas pihak Meng? Pasti ada yang memfitnah. Memfitnah. Kamu sepertinya pada Nona Chan Er. Cukup peduli ya. Chan Er dia. Sejak dia masuk istana, selalu setia pada Istana Timur. Tak ada niat memberontak. Kesetiaan. Cheng Yuan, kamu tahu arti kesetiaan? Di pemerintahan kini, betapa beratnya. Hari ini aku lihat. Kesetiaanmu bernilai berapa? Bawa dia ke sini. Chan Er, Yang Mulia. Yang Mulia, soal hari ini, pasti ada yang menjebak. Yang Mulia. Tolong selamatkan Chaner. Ayahanda, mohon pertimbangan. Yuan Er, kamu bersikeras. Dia tidak bersalah. Tapi petunjuk yang ditemukan ini tak bisa diabaikan. Beberapa hari terakhir, tindakanmu semakin gegabah. Penuh amarah. Ayah sangat kecewa padamu. Ayahanda Kaisar, selama bertahun-tahun mengawasi negara, hamba bekerja keras, tak pernah lengah sedikit pun. Entah, apakah hamba yang berubah, atau hati ayahanda sudah lama berpihak? Cheng Yuan, ayah hampir tak mengenalimu lagi. Cheng Yuan, mohon Yang Mulia sebut hamba sebagai putra mahkota. Kurang ajar. Yang paling dihindari seorang penguasa adalah mengumbar emosi. Menduga-duga niat Kaisar. Jika kau merasa dirugikan, kembalilah ke Istana Timurmu dan introspeksi diri. Yang Mulia. Saya baik-baik saja. Hanya saja mendengar hal-hal yang tak seharusnya. Apa yang kau dengar? Yang Mulia telah memutuskan, 3 hari lagi, dengan tuduhan putra mahkota menyimpan dendam dan diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap pangeran keempat, Yang Mulia akan mencabut jabatan Anda sepenuhnya. Membunuh pangeran keempat? Jika ingin menjatuhkan tuduhan, selalu ada alasannya. Yang Mulia juga berkata,
akan mengangkat Pangeran Ketujuh sebagai calon pengganti. Mereka tidak memberi kita jalan hidup, Yang Mulia. Yang Mulia, jika kita terus menunggu 3 hari lagi, yang datang adalah secangkir racun dan seutas kain putih. Yang Mulia, semua jerih payah Anda selama bertahun-tahun ini akan hilang sia-sia. Yang Mulia, memberontaklah daripada menunggu mati. Lebih baik bertarung habis-habisan, memaksa istana dan merebut takhta. Dunia ini seharusnya menjadi milik Yang Mulia. Jika terus menunggu, hanya ada jalan buntu. Yang Mulia, Ling Chengyuan, aku tak percaya ini tak memaksanya memberontak. Aku tak akan mati. Akulah putra langit sejati. Dia tak memberiku jalan hidup, maka aku akan meretas jalan hidup sendiri. 3 hari lagi, aku akan membuat istana ini berganti rupa. Guru Agung Wei, Ayahanda Kaisar telah memutuskan. 3 hari kemudian, Pangeran Ketujuh akan diangkat sebagai calon pengganti. Yang Mulia, ini masalah serius. Begitu memaksa istana, akan terjun ke jurang kehancuran. Yang Mulia, apakah Anda yakin benar akan mengambil langkah ini? Aku tak punya pilihan lain. Tanpa memaksa istana, aku hanya menemui jalan buntu. Guru Agung, setelah berhasil, Anda akan menjadi pejabat pertama yang mendukung. Hamba paham. Namun rencana ini sangat berisiko. Harap Yang Mulia mempertimbangkan lagi. Aku sudah tak punya pilihan. Guru Agung, rencanamu mulailah. Kamu yakin hari ini tak mau pergi bersamaku? Kamu pergi dulu, aku masih ada urusan yang belum selesai. Adik Shikyu, berhentilah membalas dendam. Ikutlah denganku, tinggalkan sangkar ini. Setelah besok, istana ini akan menghadapi kekacauan terbesar. Itu waktu terbaik untukmu melarikan diri, dan juga kesempatan terakhir. Ini adalah rute pelarian yang paling detail untuk membantu Anda keluar dari istana dengan aman. Dan ini dokumen identitas, agar Anda bisa hidup tenang dimanapun. Tapi, ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan untukku. Adik Shikyu, katakanlah, asal bisa kulakukan. Ayahmu adalah pilar terbesar putra mahkota di istana. Aku ingin kau keluar dari istana dan segera temui dia. Temui ayahku? Ya. Katakan padanya, putra mahkota serakah akan kekuasaan. Besok, jika dia membantu kudeta, dia akan menjadi kaki tangan utama putra mahkota. Seluruh keluarganya akan dibantai. Untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga Wei, besok dia harus berbalik menyerang. Tapi, seumur hidup ayahku setia pada Ling Chengyuan. Bagaimana jika dia? Di hadapan kekuasaan kaisar, kesetiaan tak ada harganya. Ini nasihatku untuk ayahmu. Di kuil reruntuhan barat kota, ada yang akan menjemputmu di sana. Waktu hampir habis. Yang Mulia, zirah ini terbuat dari besi dingin barat. Tahan pedang dan panah. Kenakan di dalam baju dan berhati-hatilah. Baik, Chan Er, setelah aku berhasil, kau akan menjadi permaisuri termulia. Yang Mulia, Chan Er tak ingin jadi permaisuri. Chan Er hanya ingin Yang Mulia selamat. Yang Mulia, Yang Mulia, ini arak perpisahan yang Chan Er siapkan untuk Yang Mulia. Yang Mulia, dalam perjalanan ini, Chan Er akan hidup dan mati bersama Yang Mulia. Jika Yang Mulia naik takhta, Chan Er akan menyalakan lentera merayakannya. Jika langit tak berpihak, Chan Er akan menyusul Yang Mulia ke alam baka. Takkan hidup sendiri. Baik, Chan Er, dengan kata-katamu, hamba tak lagi takut.
Para prajurit, kalian mengikuti hamba. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Kalian adalah tangan kanan hamba, saudara hamba. Kini pemerintahan rusak, negara terancam. Mana mungkin kita diam saja, membiarkan negara runtuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Memakai zirah, menggantungkan pedang. Untuk saat inilah, latih prajurit 1000 hari. Gunakan di saat genting. Hamba hari ini akan memimpin kalian menaklukkan Balai Chengtian, memperbaiki pemerintahan. Siap mati untuk Yang Mulia. Siap mati untuk Yang Mulia. Yang Mulia, tidak baik. Guru Agung memimpin 3.000 prajurit, tiba-tiba menutup pavilion Xuanwu, mengaku dapat perintah rahasia Kaisar, datang untuk menumpas pemberontakan. Panik apa? Panik apa? Dia saja, seorang tua renta, bangsa tua, berani menghalangi cita-cita hamba. Dia kira tanpa dirinya, hamba jadi tak berakar? Aku sudah menduga ini akan terjadi. Mereka semua mengira kartu asku adalah para menteri. Salah besar. Sebenarnya, kartu as sejatiku adalah pasukan rahasia yang bersembunyi di istana. Saat ini, pasukan rahasia itu pasti sudah mengepung istana si tua bangka itu. Bunuh. Sekarang, aku akan menuai akhir dari rencana balas dendam 10 tahun ini. Tuan, orang kita di istana mengirim kabar. Pasukan rahasia Ling Chengyuan disergap di Balai Chengtian. Habis semuanya. Kakak, Xian, kenapa kau di sini? Bukankah aku suruh kau pergi dari ibu kota? kakak, aku tak bisa pergi. Akulah yang bocorkan rute penyusupan pasukan rahasia Ling Chengyuan kepada Panglima Pengawal Istana. Kau terlalu berani. Kakak, aku tak tega melihatmu terjebak dalam kekacauan. Memakai tangan Kaisar untuk menghabisi cakar-cakarnya sekali tepuk adalah cara paling aman. Baiklah. Karena harapan terakhirnya sudah pupus, aku harus menemuinya untuk terakhir kali. Kakak, Luwu, antarkan dia pergi. Xian, dengarkan kakak. Serahkan sisanya padaku. Aku yang akan mengakhiri ini. Aku kalah total. Ayo. Ikut aku. Kita masih ada kesempatan. Yang Mulia, tidak ada kesempatan lagi. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Namaku Meng Shikyu. 10 tahun lalu, dibunuh olehmu dan Ling Zhaoxuan di kediaman keluarga Meng. Aku menyaksikan sendiri gerbang istana berlumuran darah. Kedudukanmu sebagai putra mahkota, kau raih dengan menginjak-injak tulang belulang seluruh keluargaku. Selama 10 tahun ini, setiap malam aku bermimpi arwah orang tuaku yang mati tak berdosa. Mereka bertanya padaku, mengapa musuh masih berkuasa? Karena itu, aku merencanakan dengan matang mendekatimu dan Ling Zhaoxuan. Aku menyamar sebagai putri keluarga Shang, menjadi orang yang paling kalian cintai. Jadi saat kau menangkis pedang untukku, berbincang panjang denganku sepanjang malam, semua itu adalah jerat yang kau rancang?
Biarkan aku menggunakan pisau pemberian ayahku ini untuk mengantarmu pada perjalanan terakhirmu. Sangkar emas yang megah ini setiap malam mempertunjukkan sandiwara yang melahap jiwa. Ia telah melahap rumahku, melahap 10 tahun kebungkanku untuk balas dendam. Kini, semua ini akhirnya berakhir. Wah kakak, lihat. Layang-layang itu megah sekali. Mari kita beli satu. Nanti sore aku ajak kakak ke pinggir kota untuk menerbangkannya. Tuan muda, Anda sudah besar, masih berebut mainan layang-layang dengan anak kecil, tidak malukah? Kau tahu apa? Ini namanya selera yang elegan. Lagi pula, ini untuk menghibur kakakku. Xian lihat layang-layang putus talinya terbang begitu tinggi. Dulu kukira sisa hidupku akan terus terbelit kenangan berdarah itu. Kini baru kusadari. Melepaskan sungguhan, bukan melupakan. Tapi saat bertemu lagi, hati tak lagi bergejolak. Bayang-bayang istana kelam akhirnya tersapu bersih oleh asap dan sinar hangat yang menyapunya sampai tuntas.